Sahabat desa, kita berada di Desa Gatareng, Kecamatan Gantarang. Saat ini dalam suasana Ramadan. Saya mewakili segenap kru Andi Palilingi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga membawa kemakmuran dan sukacita bagi kita semua. Di desa ini kita akan menemui sosok pemuda yang inspiratif di bidang pertanian. Beberapa waktu yang lalu, pemuda ini membawa nama Kabupaten Bulukumba untuk mewakili Indonesia Timur dalam ajang program Young Ambassador Bootcamp. Bagaimana cara meningkatkan motivasi pemuda dan menularkan bisa-bisa positifnya di bidang pertanian? Kita akan menemui Kakak Lukman di segmen Berbisa. Berbincang desa kali ini dengan tema petani milenial. Halo sahabat desa, saat ini kita sedang berada di Kecamatan Gantarang, tepatnya di Desa Gatareng. Dan saat ini kita bersama dengan Kakak Lukman, salah satu tokoh muda yang sangat inspiratif tentunya di bidang pertanian. Kemarin beliau ditetapkan sebagai salah satu pemuda Young Ambassador Petani Milenial, Kakak ya. Betul. Jadi sebelum kita berbicara banyak tentang apa itu program yang sedang kita lakukan, begitupun seperti apa potensi-potensi pertanian yang sedang kita gagas di desa ini, tentunya sahabat-sahabat desa ini perlu mengetahui seperti apa latar belakangnya ini Kakak Lukman sebagai petani milenial yang ada di Kabupaten Bulukumba. Mungkin Kakak Lukman bisa menggambarkan seperti apa latar belakang pendidikan tak, seperti apa mungkin bisa dijelaskan Kakak? Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Di mana pada tahun 2021 itu ada program, Iya. Itu namanya program YES. Iya. Itu melakukan pelatihan, Iya. kurang lebih 4 hari. Iya. Alhamdulillah saya ikut pelatihan di mana menggali bagaimana cara untuk bertani milenial begitu ya. Iya. Ya, karena kemarin-kemarin kan saya ini bertani kayak kolonial begitu. Bertani secara konvensional Ya, seperti itu begitu. Kakak ya? Ya. Ya, betul. Ya. Jadi disitulah saya banyak ilmu, saya Ya. gali ilmu saya di situ di Ya. pelatihan. Alhamdulillah saya terapkan sampai sekarang ya kurang lebih 20.000 pohon. jumlah Insya Allah. pohon yang kita tanam ini. Sampai tahun Ya. ini ya. Ini cabai Kakak ya? Cabai ya. Baik, itu program awal ya yang Ya. kita ikuti Kakak Lukman ya. Ini program Kementerian Pertanian Kakak Lukman. Iya, ini. Kementerian Pertanian. Iya, betul. Di program YES, lalu kemudian kemarin ada pelatihan yang kita ikuti. Iya, 2021. Iya. Itu tahap pertama itu Ya, Kakak. tahap pertama. Iya. Baik, selanjutnya ini Kakak Lukman yang menarik tentunya selain daripada proses yang kita lalui sesuai tadi penyampaian tak bahwa Kakak Lukman ini bagian daripada pemuda milenial yang mengikuti pelatihan. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini Kakak Lukman, apa kemudian motivasi tak sampai memilih jalan ini? Nah kita ketahui pemuda hari ini dalam tanda kutip tidak begitu bagus citranya sebenarnya petani. Bagaimana Kakak Lukman menanggapi soal itu? Iya, motivasi saya untuk kedepannya bagaimana cara menarik cinta pemuda milenial ini untuk bertani dengan cara melakukan pelatihan. Ya, begitu. Artinya yang kita tadi sampaikan bahwa jika di masa-masa yang lalu, begitupun orang tua kita yang bertani secara konvensional, dengan hadirnya program ini ada pendekatan teknologi mungkin Kakak ya? Iya, betul. Iya. Kita mengacu ke peralatan modern begitu. Begitu Kakak ya? Ya ini sebenarnya sarjana apa Kakak Lukman? Sampai kemudian semangat sekali ini sebagai petani, petani milenial. Sebenarnya begini, saya ini bukan sarjana pertanian. Saya ini keguruan. Guru? SPD dong? SPD, ya. Wah. Ini berbanding terbalik ini dengan profesi kita sekarang. Betul. Tapi itu tentunya tidak menjadi penghalang untuk
berkontribusi di bidang pertanian kakak ya? Iya betul. Iya. Karena saya ini lahir dari petani. Ya, orang tua petani. Orang tua petani. Dengan memanfaatkan lahan yang ada di Iya, desa. betul. Karena di desa ini menjaga semangat. Betul. Iya. Karena saya lihat di desa kami ini, desa Ketareng, Iya. banyak lahan ini. Iya. Lahan tidur, contohnya lahan benar. tidur. Iya. Bagaimana caranya untuk menggarap, Iya. untuk dijadikan lahan yang begitu bermanfaat. Iya. Saya gali ini teman-teman pemuda untuk gotong royong, kerja bersama-sama, Iya. bagaimana cara bertani. Iya. Iya. Jadi dengan keberadaannya program ini, begitupun kelompok yang kita Kakak Lukman berhimpun di situ, itu juga ada gerakan untuk mengajak teman-teman Iya, pemuda ya di setiap desa. Seperti Iya. apa itu langkah-langkah programnya itu? Sosialisasinya mungkin. Iya betul. Iya. Langkah pertama itu saya melakukan pertemuan, bincang-bincang ringan, Iya. pertemuan di warkop dan lain-lain, Iya. di lahan begitu. Ya bincang-bincang bagaimana caranya untuk pemuda ini tertarik ke bidang pertanian. Iya. Ya, yang kedua itu melakukan ya gotong royong begitu. Gotong Saya royong. undang Semangat gotong semangat. royong itu kembali mau ingin dibangkitkan kakak ya Betul, di kalangan iya. pemuda. Iya. Saya lewat di situ, saya Iya. panggil, saya undang, Iya. bagaimana cara mencangkul, Iya. di situ bertahap, Iya. dia mencintai pekerjaan tersebut. Nah memang kayaknya memang pemuda hari ini banyak yang tidak bisa mencangkul kakak di. Iya, agak lupa begitu. Nah lupa ini. ini yang Iya. menjadi PR kita bersama tentunya Betul. bersama dengan Kementerian Pertanian dengan berbagai macam programnya kakak ya. Nah, yang menarik ada saya lihat beberapa di pemberitaan kemarin ada sampai 40 penerima manfaat. Apa manfaat apa itu kakak Lukman di bidang pertanian yang Anda dapatkan ini? Banyak sekali dari Iya. manfaatnya itu pertanian dan peternakan. Iya. Dua Apa bidang saja di sini. itu kakak? Ada budidaya cabai, Iya. budidaya jahe, Iya. budidaya pepaya California. Iya. Ada juga peternakan, contohnya sapi. Iya. Gitu. Ada juga dari UKM. Oh jadi bukan lain-lain. hanya di pertanian kakak ya, sampai kemudian di bidang peternakan juga betul. masuk di segmen program itu. Program ini ya. Iya, baik. Kurang lebih 40 orang menerima Tapi kemarin. kalau kakak Lukman fokus di budidaya cabai. Iya, cabai. Ini cabai ini jenisnya apa saja ini kakak? Kalau cabai saya tanam ini Iya. yang di lahan ini ada dua, Iya. yaitu Cakra Putih sama Dewata F1. F1 tadi. Ini beda anunya, Iya. beda cara ininya. Tapi di lahan lain ada juga jenis-jenis tanaman tak yang lain Iya. selain dari cabai seperti ini jenisnya ini kakak? Ada. Apa saja itu? Dia cabai keriting. Cabai keriting. Iya, F1 juga. Iya. Itu di sawah? Enggak, di kebun juga. Di kebun juga. Kurang lebih 3.000 pohon. Jadi sejauh ini kakak Lukman, kita sebagai petani milenial di Desa Ketareng mengelola kebun ataupun lahan di angka berapa hektar Untuk sementara kurang lebih 2 hektar. yang kita kelola? Iya. Itu Cuma sendiri kan, kakak? Ya 1 hektar lebih sendiri. Iya. Ya, yang lebihnya Selebihnya. itu maksudnya bermitra dengan Kolaborasi teman-teman. ya? Kolaborasi sama Berkolaborasi. teman-teman. Iya. Iya. Nah, yang menarik lagi nih kakak Lukman, selama Ki jadi petani dengan semangat tak yang menggebu-gebu hari ini, tadi ada harapan tak bagaimana kemudian pemuda kembali melihat peluang di pertanian. Nah, memang kalau kita merujuk di data yang ada di negara kita ini, kalau tidak salah itu angka pemuda itu berada di angka 64%. Data pemuda yang ada di negara kita, tapi yang menjadi miris, yang terjun langsung ke sektor pertanian cuman sampai di angka 20%. Nah, Ya, ini betul, mungkin salah satu harapan dan semangat yang mau dibangun oleh teman-teman yang tergabung di kelompok apa namanya tadi gerakannya programnya yang program YES Program kakak ya, YES, ya. turunan dari program Kementerian Pertanian kakak Iya, Lukman ya. betul. Iya. Iya. Nah, selanjutnya ini kakak Lukman dengan adanya cabai eta ini dan begitupun di lahan-lahan yang lain, sebesar apa omset tak? Sampai kemudian misalnya kakak Lukman bisa memberikan argumentasi kepada pemirsa, khususnya sahabat desa, sampai kemudian bisa mengikuti jejak tak ini sebagai petani milenial. Omset tak sebesar apa, terus apa alasannya pemuda sampai kemudian dia harus mengikuti jejaknya kakak Lukman sebagai petani milenial.
Mungkin Kakak Lukman bisa menggambarkan itu. Ya, sedikit saya menggambarkan di mana pertama itu benih. Benih. Kita menanam benih itu kurang lebih 25 hari. 25 hari. Setelah itu pindah tanam 25 hari. Setelah itu pindah tanam di lahan. Contohnya kan ada mulsa ini. 25 hari ditanam. Ya, alhamdulillah itu 2 bulan itu kita bisa panen. Ya, jadi kalau buahnya, alhamdulillah buahnya. Dari situlah kita bercerita dengan omset. Contohnya kita menanam di bulan 1. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Alhamdulillah bulan 3 itu kita panen. Seterusnya itu bulan 3, minggu pertama, minggu kedua sampai minggu 3. 3 kali ini dalam 1 bulan. Di mana bercerita dengan omsetnya itu, kadang kita menerima omset per 1 minggu itu 2 juta. 2 sampai 2 jutaan. 2 jutaan. Kali 3, 6 jutaan. Disitulah disitulah tertarik teman-teman yang lain untuk budidaya cabai tersebut. Nah ini benar-benar tidak berbulan juga tadi. Tergantung dari bagaimana merawatnya. Ya benar. Semangat dan kecintaan kita terhadap kultura ini kakak ya. Betul. Jadi omsetnya itu dalam sebulan 6 jutaan. 6 jutaan. Itu jenis cabai. Baru jenis cabai. Baru jenis cabai. Satu jenis itu atau mungkin masih ada jenis lain kakak? Kalau jenis lain itu cabai besar. Dimana kalau cabai besar itu agak beda-beda tipis begitu. Harganya? Bukan. Perawatannya dan saat panennya begitu. Oh gitu kakak. Anunya ya, siklus panennya. Panennya. Tidak berbeda ya, tidak cukup berbeda ya. 2 bulan lah, insyaallah. Kalau bagus perawatannya, panennya juga memuaskan. Kemarin kan saya lihat di Facebook yang luar biasa saya lihat panen cabai besar Itu saya lihat di Facebook itu merah sekali itu sawah sebenarnya itu. Sayang sekali kita tidak langsung bisa meliput pada saat itu kakak Lukman. Itu sampai berapa kantong itu kita panen pada saat itu? Kemarin itu kurang lebih 25 kantong. 25 kantong cabai merah. Satu tempat, yang satunya itu kurang lebih juga 20. Jadi totalnya itu hampir 50 kantong. 50 kantong deh. 50 kantong. Baik. Dalam satu kantong itu 10 kilo. 10 kilo? 10 kilo per satu kantong merahnya itu. Satu kilonya di harga berapa kakak? Kemarin itu harga cabai kan setiap 3 hari naik turun, tidak menetap begitu. Nah, pertama itu 36,5, turun 35, turun lagi 25. Fluktuatif sekali memang kakak ya. Jadi ini selanjutnya ini kakak Lukman, dari gambaran tadi mulai dari harapan dan semangat merawat gerakan yang kita bangun ini harapan-harapan ini ke depan. Baik dari misalnya peran dari pemerintah desa, apalagi kakak Lukman kalau tidak salah selaku anggota BPD juga. Alhamdulillah. Anggota BPD. Bagaimana kakak Lukman memandang petani milenial itu dalam sektor pembangunan di desa misalnya? Kedepannya kira-kira gambarannya kakak Lukman bagaimana? Karena hari ini kan kita sibuk membincang tentang desa wisata. Betul. Bagaimana kemudian melihat potensi yang ada bisa dengan konsep agrowisata seperti apa menurut itu kakak? Menurut saya untuk kedepannya di bidang pemerintah, saya sudah koordinasi juga ke beliau Pak Desa. Bagaimana juga untuk membantu pemuda ini. Saya kan punya sekarang organisasi di desa. Kan organisasi ini, organisasi ini berdiri sendiri di desa pemuda petani keren. Ini benar. Dalam kurung hortikultura begitu. Hortikultura, cabai dan lain-lain. Artinya jahe. Artinya kakak Lukman punya harapan bagaimana kemudian pemerintah desa mampu mengintervensi sebuah program yang objek sasarannya itu ke petani-petani muda ini tadi kakak ya. Betul. Itu tentunya sangat berpotensi kakak. Sepanjang pemudanya memang punya semangat dan lahan yang ada. Nah ini yang jadi tantangan juga kakak Lukman. Betul. Sebenarnya banyak juga pemuda yang punya keinginan dan harapan dan kadang dia terbatas di persoalan lahan. Nah seperti apa itu? Mungkin ada tawaran ataupun gambaran yang teman-temannya kakak Lukman yang tergabung di petani milenial tidak punya lahan tapi tetap melakukan konsep pertanian yang kita lakukan hari ini.
Kebetulan juga saya melakukan kurang lebih 2 hektar. Saya melakukan pembersihan. Ini kan lahan tidak berfungsi. Kebetulan keluarga yang punya. Saya menghadap untuk mengambil alih. Bagaimana caranya supaya teman-teman juga bisa menanam. Alhamdulillah ada restu. Maksudnya ada tanda tangan MOU itu begitu. MOU ya, tanda tangan MOU ya. Artinya ada konsep kolaborasi kan Kak, ya. Betul. Artinya kelompoknya Kakak Lukman yang selaku penyedia benih, terus yang di desa ada yang menyiapkan lahan. Seperti itu Kakak Lukman ya. Ini terakhir ini Kakak Lukman. Terkait ada tadi yang sempat kita lupakan. Saya agak kurang jelas juga di soal jenis bantuan yang 40 penerima manfaat itu apakah dia berupa uang atau benih apa daya lain-lain penerima manfaat bantuannya? Oh iya. Yang di program YES ya? Ya 45 orang, kurang lebih 45 orang itu yang menerima kemarin. Dia itu menerima uang cash begitu ya. Uang cash langsung di rekeningnya. Cuman ada syarat-syaratnya. Ini menarik ini. Ini sahabat desa perlu mengetahui ini, khususnya pemuda-pemuda desa. Kakak Lukman bisa tentunya memberikan gambaran syarat-syarat atau prasyarat ini, apa kemudian yang menjadi prasyarat sampai kemudian bisa mendapatkan jenis bantuan seperti itu. Ya, persyaratannya itu pernah melaksanakan pelatihan CPM namanya. CPM. Iya. Calon penerima manfaat. Calon penerima manfaat. Yang kedua memiliki usaha. Yang ketiga itu melakukan atau persiapan proposal. Pengajuan proposal. Itu diajukan kemana Kakak? Kemarin itu diajukan ke DIT. DIT itu di pertanian, baru ke provinsi, ke pusat, baru kembali lagi. Maksudnya ajang ini. Kadang teman-teman yang lain tidak lolos proposalnya. Begitu. Alhamdulillah yang 40 orang ini yang lolos kemarin. Sampai tembus Kakak ya. Tembus ya. Baik. Ini kurang lebih 100 kemarin yang mengajukan. Yang lolos 40 lebih. 40 orang di Kabupaten Bulukumba Kakak ya. Termasuk Kakak Lukman. Kalau saya tidak. Belum. Jadi saya ini budidaya pakai swadaya gitu ya. Swadaya. Masih mandiri Kakak. Masih mandiri. Baik, terima kasih sekali. Ini luar biasa sekali ini semangat Kakak Lukman. Begitupun penyampaian tak dari latar belakang tak memang yang dari anak petani. Baik, seperti itu sahabat desa, bincang-bincang kita bersama dengan Kakak Lukman di lokasinya ini. Ini di kebunnya Kakak Lukman sementara membudidaya cabai. Cabai apa lagi nih Kakak? Cabai rawit Dewata F1 ya. Dan selanjutnya dengan gambaran yang ada di Desa Gatareng ini, dengan sosok inspiratif seperti Kakak Lukman, artinya memberikan gambaran yang sangat real. Bagaimana kemudian sebenarnya pertanian itu tidak akan pernah goyah menjadi sebuah kekuatan ekonomi jika dikelola dengan baik dan tepat, apalagi menggunakan pendekatan teknologi tepat guna Kakak Lukman ya. Iya betul ya. Dari saya Andi Palidini, sumber daya alam desa, budaya desa, dan alam pedesaan adalah sumber daya yang kuat. Tugas kita untuk salam putra putri terbaikmu, membanggakanmu di mata dunia. Tak bisa lama-lama ku tinggalkan, ku rindukan kotaku Bulukumba.